Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan renungan kita pada pagi ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari, renungan kita pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 diambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 9. Beginilah firman Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasih-Ku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ada satu kalimat yang begitu dalam di Yohanes 15 ayat 9. Tetaplah dalam kasih-Ku. Kata-kata ini diucapkan oleh Yesus dengan penuh kasih kepada kita, umat-Nya. Sebuah panggilan untuk tidak hanya mengenal kasih-Nya, tetapi juga untuk hidup di dalamnya setiap saat, dalam setiap keputusan, dan dalam setiap langkah hidup kita. Kasih yang dimaksudkan Yesus bukanlah kasih yang sementara atau terbatas. Ini adalah kasih yang sama yang diberikan oleh Bapa kepada Yesus, kasih yang kekal dan sempurna. Kasih ini bukan berdasarkan apa yang kita lakukan, tetapi karena siapa kita di hadapannya. Kasih yang diberikannya kepada kita adalah kasih yang tak tergoyahkan, yang tetap ada dalam segala situasi, baik saat kita merasakan kebahagiaan maupun saat kita terjatuh dalam kelemahan dan kegagalan. Ketika Yesus berkata, "Tetaplah dalam kasih-Ku," Ia sedang mengajak kita untuk tinggal dalam kediaman dan keamanan yang hanya bisa ditemukan dalam kasih-Nya. Kasih yang tidak akan pernah meninggalkan kita meski dunia mungkin berubah dan kita sering kali merasa kesepian atau lemah. Dalam kasih-Nya kita menemukan penguatan dan harapan yang tak terhingga. Kita dipanggil untuk tidak hanya menikmati kasih-Nya itu, tetapi juga untuk tetap teguh berpegang padanya, menghidupi kasih-Nya dalam hubungan kita dengan orang lain. Namun, tetap dalam kasih-Nya juga berarti menjaga agar hati kita tetap terbuka untuk-Nya, tidak membiarkan segala kesibukan atau beban hidup menarik kita jauh dari-Nya. Ini adalah tentang konsistensi dan ketekunan, tetap setia mengandalkan kasih-Nya, meskipun terkadang kita merasa lelah atau putus asa. Pernahkah kita merasa terjebak dalam keraguan atau merasa seakan-akan kasih Allah begitu jauh? Yohanes 15 ayat 9 mengingatkan kita bahwa kasih Allah tidak pernah jauh. Dia selalu ada, dan undangannya untuk tinggal dalam kasih-Nya adalah panggilan yang tak pernah berakhir. Ketika kita tetap dalam kasih-Nya, kita akan merasakan damai yang luar biasa, damai yang tidak datang dari dunia ini, tetapi dari hubungan yang erat dengan Sang Pencipta. Mari kita belajar untuk tetap dalam kasih-Nya, bukan karena kita sempurna, tetapi karena kasih-Nya yang sempurna yang mengubah hidup kita. Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam kasih-Nya, dan melalui kasih-Nya kita juga dapat mengasihi sesama. Inilah jalan hidup yang sesungguhnya, hidup yang terus penuh oleh kasih Allah yang tak tergantikan. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu yang luar biasa dan tidak terbatas. Kami bersyukur karena Engkau telah mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Tolong kami untuk selalu tinggal dalam kasih-Mu, agar hidup kami dapat memancarkan kasih itu kepada orang lain. Berikan kami kekuatan untuk mengasihi dengan tulus, sebagaimana Engkau mengasihi kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.